Hey Story Freaks, welcome back to Cerita Aja. Tahun 1960-an, Amerika Serikat pernah dikejutkan dengan berita hilangnya seorang pewaris dari keluarga yang terkenal sangat kaya raya. Yang lebih mengejutkan lagi, orang ini diduga hilang di Papua, Indonesia. Cerita Aja kali ini akan membahas tentang misteri hilangnya Michael Rockefeller. So, tanpa basa-basi, let's do this. Michael Clark Rockefeller lahir pada tanggal 18 Mei 1938. Dia adalah anak kelima dari Gubernur New York ke-49 yang setelah itu menjabat sebagai Wakil Presiden Amerika Serikat ke-41 Nelson Rockefeller. Gak hanya itu, Michael diketahui adalah seorang cicit dari seorang raja minyak yang sangat terkenal di Amerika Serikat dan juga sekaligus salah satu pendiri Standard Oil, John Davison Rockefeller Sr. Michael juga diketahui mempunyai seorang saudara kembar bernama Mary. Gak hanya kaya raya sejak lahir, Michael juga diketahui adalah seorang yang sangat cerdas. Dia pernah bersekolah di Buckley School, New York sebelum akhirnya pindah ke Academic Phillips Exeter di New Hampshire. Tahun 1960, dia lulus secara cum laude dari Harvard University dan meraih gelar Bachelor of Arts di jurusan sejarah dan ekonomi. Michael juga terkenal sebagai siswa yang aktif karena dia pernah menjabat sebagai ketua OSIS saat bersekolah dan juga aktif sebagai pegulat pada saat dia berkuliah. Setelah dia lulus dari Harvard University, dia sempat bergabung dengan Angkatan Darat Amerika Serikat selama 6 bulan dan menjabat sebagai tamtama. Dan setelah itu dia melakukan penelitian di Museum Antropologi dan Etnologi Peabody di Harvard untuk mempelajari tentang suku Dani di Nugini, Belanda, yang sekarang namanya berubah menjadi Papua. Penelitian ini dilakukan untuk membuat film The Dead Birds, sebuah film dokumenter yang diproduksi oleh Robert Gardner, di mana Michael saat itu bertugas sebagai perekam suara. Nah ternyata guys, pada saat itu Michael tidak meneruskan penelitiannya dan dia malah beralih fokus terhadap suku Asmat. Di sini dia benar-benar menunjukkan ketertarikannya pada suku Asmat. Jadi setelah dia menyelesaikan semua urusannya di Museum Peabody Harvard, dia langsung berangkat ke Papua untuk mempelajari tentang budaya suku Asmat dan juga mengumpulkan benda-benda kesenian yang ada di suku Asmat. Pada saat itu Michael sangat menyukai kegiatannya sebagai seorang etnografer. Pada tanggal 17 November 1961, Michael melakukan ekspedisi menyeberangi lautan bersama seorang temannya yang juga merupakan seorang antropolog Belanda bernama Rene Wosing. Saat itu mereka menggunakan sampan berukuran 12 meter. Nah saat sampannya ini berjarak sekitar 5 km dari pantai, tiba-tiba sampannya ini bocor, kemudian terbalik dan tenggelam. Nah sebenarnya saat itu Michael didampingi oleh 2 orang pemandu lokal yang berusaha untuk membantu dia dan temannya Rene. Tapi ternyata semuanya terlambat. Michael dan Rene terbawa ombak sampai jarak sekitar 19 km dari pantai. Nah saat sedang terombang-ambing di tengah laut, Michael ini sempat mengatakan kepada Rene kalau sebenarnya mereka ini masih bisa berenang ke tepian dan mereka masih sanggup untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Oleh karena itu akhirnya mereka berdua memutuskan untuk menggunakan seluruh tenaga yang tersisa untuk berenang ke tepian dan menyelamatkan diri mereka. Nah keesokan harinya Rene ditemukan terdampar di pantai. Namun Michael tidak ditemukan jejaknya sama sekali. Tanggal 19 November tahun 61, Michael Rockefeller dinyatakan hilang. Nah karena Michael ini merupakan anggota dari keluarga yang memang sangat terkenal di Amerika, maka berita hilangnya Michael ini benar-benar menggemparkan seluruh dunia. Bahkan saat itu The New York Times selalu mengabarkan info terbaru terkait dengan pencarian Michael.
Saat itu pencarian benar-benar dilakukan dengan berbagai cara dan juga dengan mengerahkan berbagai pihak. Jadi dimulai dengan menggunakan helikopter, pesawat terbang, kapal laut, sampai ribuan penduduk lokal pun dikerahkan untuk membantu mencari keberadaan Michael saat itu. Pencarian yang dilakukan selama bertahun-tahun tidak juga membuahkan hasil. Michael tidak pernah ditemukan. Akhirnya tahun 1964, Michael Rockefeller dinyatakan meninggal dunia secara hukum. Kisah hilangnya Michael Rockefeller ini masih menjadi misteri dan menimbulkan banyak sekali teori dari berbagai pihak. Jadi ada yang mengatakan bahwa sebenarnya Michael ini tenggelam karena dia kelelahan pada saat dia berusaha berenang. Ada juga yang mengatakan bahwa kemungkinan Michael ini diserang oleh kawanan hiu atau buaya laut. Karena saat itu lokasinya dalam laut lepas dan ya kita semua tahu ya makhluknya tuh pasti menyeramkan banget. Ada juga teori yang mengatakan bahwa sebenarnya Michael itu berhasil sampai ke pantai. Namun dia tertangkap oleh penduduk lokal yang kemudian membunuhnya dan memakannya. Memang pada saat itu perburuan kepala dan juga praktek kanibalisme masih marak terjadi di beberapa wilayah di Asmat. Karena guys, ternyata lokasi terdekat dari posisi terakhir Michael itu diperkirakan di daerah Osjaneb. Di mana tahun 1958, para tetua wilayah Osjaneb ini ditangkap dan dibunuh oleh polisi Belanda yang notabene adalah orang berkulit putih. Maka dari itu banyak pihak yang mengatakan bahwa hilangnya Michael berhubungan dengan tindakan balas dendam suku Osjaneb terhadap orang-orang kulit putih. Teori ini didukung oleh beberapa bukti. Jadi tahun 1969, seorang jurnalis bernama Milt McLean melakukan perjalanan ke Papua untuk menyelidiki kasus ini. Nah, berdasarkan fakta yang dia temukan, dia benar-benar meyakini bahwa Michael sebenarnya sudah meninggal dunia. Tahun 1978, seorang geolog asal Kanada berkunjung ke Papua dan tanpa sengaja bertemu dengan seorang misionaris bernama Otto Konik. Nah, Otto ini mengatakan bahwa dia menemukan sebuah arloji dan sebuah kacamata yang diyakini adalah milik Michael. Tahun 1979, seorang penulis bernama Paul Tuohy mengatakan bahwa Mary Clark yang merupakan ibunya Michael itu menyewa seorang detektif swasta yang akhirnya dia suruh untuk berangkat ke Papua untuk menyelidiki keberadaan anaknya. Nah, detektif ini menemukan 3 kerangka manusia yang menurut keterangan warga lokal adalah kerangka dari laki-laki berkulit putih. Kemudian kerangka-kerangka ini dibawa ke New York dan diberikan kepada pihak keluarganya Michael. Namun, setelah kerangka ini diterima oleh pihak keluarga, mereka sama sekali tidak mengeluarkan keterangan atau konfirmasi apapun terkait dengan kerangka tersebut. Jadi beberapa pihak berasumsi sendiri dan mereka yakin bahwa salah satu dari kerangka tersebut adalah kerangka dari Michael Rockefeller. Bukti selanjutnya terdapat di dalam film dokumenter yang berjudul Keep the River on Your Right, karya dari Tobias Schneebaum yang juga seorang antropolog. Nah, dia mengaku pernah berbicara dengan seorang kanibal suku Asmat yang mengaku bahwa dialah yang menangkap, membunuh, dan memakan Michael. Bukti yang paling kuat ditulis oleh Carl Hoffman dalam karyanya yang berjudul Savage Harvest, A Tale of Cannibals, Colonialism, and Michael Rockefeller's Tragic Quest for Primitive Art. Jadi dia mengatakan bahwa dia telah beberapa kali berkunjung ke daerah Papua dan dia mendengar banyak cerita tentang orang-orang Osjaneb yang memang membunuh Michael. Bahkan katanya dia sempat merekam di mana ada orang yang memperagakan bagaimana caranya dia membunuh Michael. Namun sayangnya saat itu Carl mendapat larangan keras dan dia dilarang untuk menyebarluaskan rekaman dan juga apa yang dia lihat ke dunia luar. Nah, setelah itu warga lokal mengatakan bahwa tidak lama setelah mereka membunuh Michael, daerahnya terjangkit oleh wabah kolera. Nah, mereka yakin bahwa hal ini adalah karma karena mereka telah membunuh Michael. Tahun 2011, Agamemnon Films merilis sebuah film dokumenter berjudul The Search of Michael Rockefeller, di mana film ini ternyata menimbulkan sebuah teori baru.
yang mengatakan bahwa sebenarnya Michael ini selamat dan akhirnya dia tinggal di antara penduduk setempat. Teori ini diperkuat oleh adanya bukti yang berupa beberapa foto yang memperlihatkan seorang pria berkulit putih, berjanggut, mengenakan pakaian lokal, dan duduk di antara para warga setempat. Kemungkinan Michael ini memang saking tertarik dan saking cintanya dengan budaya dan orang-orang sekitaran Asmat itu, jadi dia memutuskan untuk tidak kembali ke New York dan bergabung dengan suku Asmat. Who knows? Anyway guys, sampai detik ini kasus tentang hilangnya Michael Rockefeller masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. So guys, gimana pendapat kalian tentang kasus hilangnya Michael Rockefeller ini? Apakah kalian setuju dengan salah satu dari teori yang sudah aku sebutkan tadi? Atau kalian punya teori sendiri? Share di komen. Terus sekian dulu videoku kali ini. Buat yang belum subscribe, di-subscribe dulu. Jangan lupa juga buat like, comment, and share. Dan klik tombol lonceng supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita dari aku. Aku Erika, stay freak.